David tidak terlalu memikirkan kata-katanya. Dia langsung tersenyum ketika mendengar bahwa Alicia tidak dibatalkan. Bagus, bagus. Sasa, cepat ucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Torres. Alicia menatap David dengan tatapan yang sangat dalam. Ketika dia berguna untuknya, David akan memanggilnya Sasa. Dan ketika dia tidak berguna untuknya, David akan memanggilnya Alicia. Sungguh sangat kontras. Lalu Alicia menoleh ke Dylan dan mengucapkan dua kata itu dengan kaku. Terima kasih. Tidak apa-apa. Malah aku yang ingin berterima kasih kepada Nona Diaz karena telah bersedia bekerja sama dengan kami, ujar Dylan. Lalu dia berkata kepada David, aku ingin berbicara sebentar dengan Nona Diaz mengenai detail kerjasama kita. Tuan Sebastian dapat pergi ke sebelah untuk menandatangani kontrak kerjasamanya dengan anak buahku. Oke, silahkan kalian berbicara dengan santai. David lalu tersenyum dan pergi ke ruang meeting di sebelahnya untuk menandatangani kontrak dengan salah satu karyawan Dylan. Di ruang meeting ini hanya tinggal mereka berdua saja, Dylan dan Alicia. Alicia menggigit bibir bawahnya dan memecah keheningan di antara mereka. Maaf, papaku telah melakukan hal konyol di depanmu. Kau tidak melakukan kesalahan. Untuk apa meminta maaf? Alicia memandang Dylan, matanya tampak gelap, dan dari matanya dia tidak melihat sesuatu yang menyerupai penghinaan atau ejekan. Dia tampak menghormati martabatnya. Alicia mengerutkan bibir bawahnya dan berkata, terima kasih. Lalu Dylan sambil menunjuk-nunjuk tempat duduk di sebelah Alicia dan berkata, jangan sedikit-dikit mengatakan kata maaf atau terima kasih. Duduklah, mari kita bicara mengenai bisnis. Iya, ucap Alicia sambil menarik kursi itu dan duduk. Mereka duduk saling berhadapan, jaraknya yang begitu dekat sehingga dia bisa melihat bulu mata Dylan yang sangat jelas. Dylan lalu membuka kontraknya dan berkata, Cafe Skywall adalah proyek yang kami utamakan tahun ini. Dan besok secara resmi kami akan memulai mempromosikannya. Dan setelah itu, tugas pemotretanmu akan sangat sibuk dan sedikit berat. Ini adalah jadwalmu untuk minggu ini. Silahkan kau baca dulu. Lalu Alicia mengambil jadwalnya yang tampak padat. Selain tugas syuting, juga ada beberapa acara seperti webcasting dan pemotongan pita di lokasi dan sejenisnya. Dia membacanya dengan cermat lalu mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan bekerja sama dengan kalian. Dylan terdiam untuk beberapa saat dan berkata, aku rasa waktu itu kau tidak benar-benar ingin brand ambassador kami. Jadi mengapa sekarang kau mau bekerja sama dengan kami? Kemudian Alicia tersenyum ringan dan berkata, aku mempunyai alasanku sendiri. Tetapi kau tak usah khawatir, karena aku telah berjanji. Jadi aku pasti akan melakukannya dengan serius. Lalu Dian berdiri dan berkata, kontrak yang mereka tanda tangani sudah hampir selesai. Setelah kau pulang nanti, kau bisa beristirahat dulu sebentar untuk hari ini. Mulai besok dan seterusnya, akan ada sebuah tim yang mengikutimu selama proses berjalan. Kau dapat memberitahu mereka apapun yang kau perlukan. Terima kasih, ujar Alicia sambil berdiri juga. Dylan menatapnya dengan matanya yang gelap dan tiba-tiba dia bertanya, apakah David Sebastian benar-benar ayah kandungmu? Alicia tampak terkejut dan berkata,
Menurutmu, meskipun mamanya telah meninggal, tetapi kenyataan bahwa dia dan David adalah pasangan suami istri merupakan fakta yang tak terbantahkan. Jadi siapa lagi ayah kandungnya jika bukan David? Mungkin kau bisa menyelidikinya. Ayahmu tidak mirip denganmu. Alicia tampak terdiam. David dan dia memang tidak memiliki kesamaan dalam hal paras wajah ataupun karakter, tetapi dia tidak merasa bahwa David bukanlah ayah kandungnya. Namun ketika Dylan mengatakan ini secara tidak sadar telah menanam benih keraguan di dalam hatinya. Alicia lalu berjalan keluar dari ruang meeting itu. David yang sudah menandatangani kontraknya tampak memegang kontrak itu seperti sedang memegang harta karun di tangannya. Aku akan mengantar kalian berdua ke bawah, ujar Dylan sambil memberi isyarat. Silakan. Dengan tangannya. Dengan cepat David mengibaskan tangannya dan berkata, saya sudah cukup senang karena Tuan Muda Torres sendiri yang langsung datang untuk menandatangani kontraknya. Bagaimana aku boleh merepotkan Tuan Muda Torres lagi untuk mengantar kami ke bawah? Dylan lalu berkata tanpa mengubah ekspresinya, proyek ini sangat penting bagi Torres Corps. Jadi aku sendiri yang akan menindaklanjuti seluruh proses ini. Penanggung jawab proyek yang berada di belakangnya tampak tercengang ketika mendengar ucapannya ini. Apakah proyek Cafe Skywall ini dapat dibandingkan dengan proyek yang dikerjakan Dylan secara pribadi? Si penanggung jawab itu lalu memandang Alicia dengan serius, dan dia menduga bahwa dia mungkin telah menemukan sebuah rahasia besar. Dylan akhirnya mengantar Alicia dan David sampai ke depan pintu perusahaan. Di sisi lain gedung pertunjukan Kyoto. Ini adalah salah satu gedung pertunjukan terbesar di Kyoto, diinvestasikan oleh Torres Corps, dan film yang akan diaudisi oleh Marsha kali ini juga merupakan proyek dari Torres Corps. Film ini membahas tentang bencana di masa depan yang disebut dengan Kyoto Monster. Film ini bercerita tentang dunia tempat si pemeran utama wanita ini tinggal sedang diserang oleh makhluk dari luar angkasa. Dan si pemeran utama wanita tersebut adalah seorang polisi yang bertugas membantu seluruh orang di dalam gedung itu untuk melarikan diri. Film bencana semacam ini jarang dibuat di Cina. Hanya dengan melihat naskah cerita dan tim produksi film serta pengambilan gambar film ini saja, Marsha langsung tahu bahwa film ini pasti akan populer. Jadi dia harus mendapatkan posisi pemeran utama wanita itu. Akhirnya sampailah giliran Marsha untuk mengikuti audisinya. Dia berjalan dari belakang panggung ke atas panggung, lalu sutradara Albert membolak-balik data profilnya dan melihat bahwa selain pernah berpartisipasi dalam MV, sebuah lagu dan tarian, Marsha sama sekali tidak memiliki pengalaman akting. Albert mengenyitkan keningnya dan berkata, melihat bahwa kau belum pernah melakukan syuting sebelumnya, maka langsung berakting saja ya. Plotnya adalah kau adalah pemeran utama wanitanya sekarang dan ibumu dimakan oleh monster itu. Mulailah. Marsha belum pernah berakting, jadi dia tidak tahu bahwa ketika sutradara sudah mengatakannya, dia harus segera mulai berakting. Lalu dia membeku sejenak sebelum mulai aktingnya. Ibunya dimakan oleh monster, jadi seharusnya suasana hatinya adalah sedih. Ya sedih, dia hanya perlu menangis. Lalu Marsha segera berlutut di tanah. Dia mencubit pahanya, lalu bertelungkup di lantai dan menangis dengan keras. Mama, bagaimana aku bisa hidup jika kau mati? Melihat Marsha yang menangis dengan kencang, sutradara itu langsung terpana. Seluruh ruangan casting itu juga tiba-tiba menjadi sunyi.
Ini juga terlalu, sutradara tak bisa berkata-kata lagi. Karakter pemeran utama wanita itu bijaksana dan gagah berani. Ibunya dimangkan monster, jadi seharusnya dia membalaskan dendam ibunya atau membantu orang lain melarikan diri setelah mengalami perjuangan emosional yang singkat. Bukannya malah berlutut di tanah dan menangis seperti orang bodoh. Harus diketahui bahwa dunia itu penuh dengan monster. Dengan hanya berlutut di lantai dan menangis saja, maka detik berikutnya kau pasti akan sudah dijadikan makanan oleh monster-monster itu. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Mereka telah memberikan garis besar naskah dan desain karakternya, tetapi mengapa masih memerankan seperti ini setelah membacanya? Apakah sekarang semua orang bisa datang untuk mencoba audisi dari sutradara Albert? Marsha yang masih meratap membuat sutradara Albert tahan untuk mendengarkannya lagi. Jadi dia langsung membunyikan bel dan berkata, "Berhenti." Marsha yang masih memiliki banyak kalimat untuk dikatakan tiba-tiba disuruh berhenti ketika dia baru berakting beberapa detik membuatnya tertegun. Apakah akting menangisnya begitu bagus sehingga sutradara langsung menghentikannya? Lalu Marsha dengan gembira bangkit dari lantai dan bertanya kepada sutradara itu, "Sutradara Albert, bagaimana penampilanku? Karena aku tidak melakukan persiapan sebelumnya, jadi mungkin aku tidak menangis dengan baik. Jika ada sesuatu yang perlu diperbaiki, Anda dapat langsung memberitahukannya kepadaku." Marsha tampak begitu percaya diri, seolah-olah dia yakin bahwa posisi peran utama wanita itu pasti miliknya. Staf yang lainnya saling memandang dan bertanya-tanya dari mana Marsha mendapatkan kepercayaan dirinya. Albert adalah orang yang belak-belakan dan tidak pernah menjaga perasaan serta martabat orang lain. Jadi dengan raut wajah dingin dia berkata, "Tidak ada yang perlu diperbaiki." Mata Marsha tampak berbinar-binar. Apakah posisi itu benar-benar akan menjadi miliknya? Dia bahkan belum sempat menunjukkan barang bagus itu kepadanya. Sepertinya dia benar-benar memiliki bakat akting dan dia sepertinya memang telah digariskan untuk menjadi seorang bintang besar. Tepat ketika Marsha sedang bersorak di dalam hatinya, tiba-tiba dia mendengar Albert menambahkan ucapannya dengan dingin, "Jika kau bersikeras, ingin aku memberimu nasihat, maka saranku adalah tinggalkan profesi ini." Marsha tampak tertegun sejenak. Apa? Aku bilang, kau tidak cocok dengan profesi ini. Kau tidak memiliki bakat, dan aku tidak dapat melihat usahamu sama sekali. Jadi saranku, kau jangan pernah masuk ke bidang akting lagi. Jadi Albert menghentikan aktingnya dengan begitu cepat bukan karena aktingnya bagus, tetapi karena aktingnya terlalu jelek. Marsha tidak bisa menerima kritikan yang tiba-tiba ini. Dia mengira dia pasti akan mendapatkan posisi peran utama itu. "Tidak, sutradara," ujar Marsha dengan cemas dan langsung berlari dari atas panggung ke meja yang ada di bawah panggung sambil memohon, "Tolong, beri aku kesempatan sekali lagi. Itu karena aku sedang tidak enak badan beberapa hari ini. Jadi aku tidak membaca garis besar naskah filmnya dengan teliti, sehingga telah salah mengerti naskahnya. Asalkan Anda mau memberikan aku kesempatan sekali lagi, aku janji pasti akan memberikan penampilan yang memuaskan untukmu." Albert adalah sutradara termuda yang karyanya telah memenangkan penghargaan internasional, dan Marsha membutuhkan film karya sutradara Albert ini. Albert lalu mengerutkan keningnya dan berkata, "Memberimu satu kesempatan lagi." Semua peserta yang datang ke audisi ini hanya memiliki satu kesempatan. Semua orang menghargai kesempatan ini. Tetapi kau tidak hanya tidak memiliki bakat dan keterampilan saja, tetapi juga sama sekali tidak berusaha. Dan sekarang
Kau malah masih memintaku memberimu kesempatan sekali lagi. Atas dasar apa? Apakah kau pikir dunia entertainment ini milikmu? Orang yang malas selamanya tidak akan sukses. Marsha tampak malu setelah mendengar kritikan Albert yang belak-belakan. Dia benar-benar ingin mengambil jalan pintas, tetapi dia juga tidak seburuk yang dikatakan Albert, kan? Dan Marsha merasa sangat marah, lalu dia menyentuh sakunya untuk mengambil sesuatu, kemudian meletakkannya di atas meja yang berada di depan Albert dengan suara plak. Tindakan Marsha ini mengejutkan semua orang. Bintang film dan artis terkenal saja masih harus bersikap sopan kepada Albert, sedangkan gadis muda ini apa yang telah dia lakukan? Apakah dia sudah gila? Dan tanpa mereka sadari, semua orang telah melihat apa yang diletakkan Marsha di atas meja dengan menepuk tadi. Mereka melihat bahwa itu adalah kartu nama Dylan yang ditulis dengan tinta emas. Dylan Torres. Dia adalah teman Tuan Muda Torres. Pantas saja dia tampak begitu arogan. Pembuatan film kita ini memakan biaya yang sangat besar dengan subjek yang dibatasi. Jika Torres Corps tidak menginvestasi dalam proyek film ini, maka film ini pasti tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Yang lain juga ikut berbisik, dan saat mereka menatap Marsha lagi, tampak ada sedikit ketakutan dan rasa hormat di mata mereka. Tetapi kelopak mata Albert hanya berkedut. Dengan cepat dia segera kembali pada ekspresi awalnya yang acuh tak acuh dan berkata, "Apa maksudmu? Apa kau sedang mengancamku?" Marsha mengangkat dagunya dan berkata, "Aku tidak mengancam kau. Aku hanya ingin memberitahumu sebuah fakta bahwa jika pemeran utama wanita dari film ini bukan aku, maka film kalian ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar." Segera setelah kata-kata ini diucapkan, prosedur yang berada di sebelahnya tampak cemas dan mencodongkan badannya ke telinga Albert untuk membujuknya. "Direktur Albert, tolong kerjasamanya. Kau telah melatih artis-artis kita selama 2 periode, dan keterampilan mereka juga pada awalnya juga tidak bagus, kan? Tapi kau tetap melatih mereka dengan cermat. Apakah ada kemungkinan kau bisa melatih artis untuk periode ketiga?" Lalu wajah Albert yang tampan mengenyitkan keningnya. Keterampilan akting yang belum matang tidak sama dengan tidak memiliki keterampilan akting sama sekali, dan orang ini sama sekali tidak menunjukkan rasa hormatnya pada profesi ini. Dengan kata lain, ini bagaikan kayu busuk yang sudah tidak dapat diukir. Produser itu lalu melanjutkan, "Direktur Albert, anggap aku memohon padamu. Anda dan penulis skenario juga telah menghabiskan 2 tahun penuh hanya untuk membuat kerangka naskah film ini. Ini juga merupakan hasil kerasmu sendiri." Mendengar itu, Albert tampak terdiam. Setelah 3 menit penuh lalu dia berdiri dan berkata, "Aku lebih suka tidak memiliki karya yang tidak sempurna. Jika Anda bersikeras menginginkan dia, maka tolong ganti saja sutradaranya." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi sama sekali. Semua orang yang berada di sekitar situ, termasuk Marsha, tampak tercengang. Proyek yang begitu besar dan menguntungkan ini langsung ditolak begitu saja olehnya. Pantas saja Albert memiliki julukan sutradara berdarah dingin. Produser itu tidak mengira Albert akan langsung pergi begitu saja. Dia tampak tertegun sejenak dan berkata kepada Marsha, "Nona, tunggu sebentar. Aku akan coba membujuk sutradaranya." Marsha melirik punggung Albert. Sebenarnya dia juga merasa cukup galau karena kartu yang dia pegang itu bukan haknya, apalagi dia telah mencurinya. Lalu dia menutup hidungnya dan sambil batuk dia berkata, "Oke, aku akan menunggumu."
Lalu produser itu pergi untuk mengejar Albert. Akhirnya setelah dibujuk oleh produser, Albert mau melunakkan sedikit sikapnya, tetapi dia ingin mengobrol langsung dengan Dylan. Aku sudah bertemu dengan Dylan 2 kali. Dia bukan orang yang mau mencampur adukan masalah. Dan aku juga tidak ingin membuatmu tidak enak hati. Berikan aku nomor teleponnya, dan aku sendiri yang akan berbicara dengannya secara langsung. Produser itu mana punya nomor ponsel orang terpandang seperti Dylan, tetapi di atas kartu itu ada nomor ponselnya. Aku akan meminta nomornya. Lalu produser itu kembali ke gedung pertunjukan dan berkata kepada Marsha, "Nona, bisakah kau menelpon Tuan Muda Torres? Sutradara Albert ingin mengobrol dengannya." Tiba-tiba Marsha tampak panik. Bukankah semuanya akan ketahuan jika menelpon Dylan? Saat dia memikirkannya, seketika terbesit solusi di benaknya. Jika dia adalah Alicia, mungkin Dylan mau membantu. Lagi pula Alicia pernah membantu Dylan, jadi Dylan masih berhutang budi padanya kan? Dia terbatuk dan menyerahkan kartu nama itu kepada si produser dan berkata, "Beritahu Tuan Muda Torres, namaku Sasa. Aku ingin bermain dalam film ini, dan aku pasti tidak akan mengecewakannya." Setelah masalahnya membesar seperti ini, mau tidak mau Marsha hanya bisa bertaruh dalam hal ini. Dia bertaruh jika Dylan tahu dia adalah Sasa Alicia, maka dia yakin Dylan pasti mau membantu Alicia. Tutut, tutut, tutut. Telepon berdering 3 kali dan panggilannya terhubung. Suara dari seberang telepon terdengar. "Halo." Lalu produser buru-buru berkata, "Tuan Muda Torres, aku adalah produser film Kyoto Monster. Nona Sasa datang kepada kami untuk mengikuti audisi. Katanya dia adalah teman Anda dan ingin berpartisipasi dalam film ini. Tetapi sutradara kami sangat mementingkan hasil dari proyek ini. Castingnya tidak terlalu baik. Dia berharap bisa berbicara dengan Anda sebentar. Apakah Anda punya waktu luang?" "Sasa?" tanya Dylan di ujung telepon dengan mengangkat alisnya karena terkejut. Apakah Alicia juga memiliki hobi ini? Dia benar-benar hanya tahu sedikit sekali tentang dia, tetapi karena Alicia telah bersedia menggunakan kartu namanya, ini membuat Dylan sangat bahagia. Marsha yang sedang menunggu percakapan telepon itu selesai tampak sangat gugup. Dylan terdiam sejenak dan berkata, "Aku sedang rapat sekarang. Begini saja, 1 jam kemudian setelah rapat selesai, kau minta dia memilih tempat untuk bertemu denganku, dan aku akan mengobrol dengannya." "Bagus sekali, terima kasih. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu waktumu lagi." Lalu produser menutup teleponnya dan menatap Marsha dengan lebih hormat. "Nona Sasa, kalau begitu kau pulanglah dulu untuk menunggu kabar. Nanti aku akan memberitahu Anda hasilnya." "Baik," ujar Marsha sambil menahan kegembiraannya. Dia berbalik dan berjalan keluar dari gedung pertunjukan. Sebenarnya yang Dylan bantu adalah Alicia. Itu membuatnya senang sekaligus cemburu. Tetapi ketika dia menjadi terkenal, Dylan pasti akan melihatnya, mengingatnya dan memperhatikannya. Jadi dia tidak bisa terburu-buru. 1 jam kemudian, 2 pria tampan sedang duduk di berhadapan di kafe yang berada di seberang gedung pertunjukan. Albert adalah orang yang pertama yang berbicara. "Tuan Muda Torres, aku pernah bertemu denganmu 2 kali, dan aku tahu kau adalah orang yang tidak mencampur adukan masalah pribadi dengan masalah bisnis. Jadi aku akan langsung berbicara intinya saja. Teman kau ini tidak memiliki bakat akting, jadi dia tidak dapat membantu dalam film karyaku. Jika aku bersikeras memberikannya peran utama, maka jumlah permintaan tiket
dan peringkat film ini di box office pasti akan merosot setengahnya.